Salam guru hebat. Kita akan membahas kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Saya Ahmad Akbar dari SMK 04 Bombana. Selamat jiwa raga. Salam. Hal pertama yang akan muncul dari kesimpulan dan refleksi pengetahuan yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama, pentingnya praktik lapangan, di mana maksudnya siswa belajar paling efektif melalui pengalaman langsung di lapangan, melihat dan menangani terlakunya secara langsung, memberi mereka keterampilan praktis yang tidak dapat sepenuhnya diperoleh melalui teori di dalam kelas. Yang kedua, yang sering muncul sebelum kita mempelajari modul 1.1 ini dalam kelas saya tentang peran pembimbing. Maksudnya, sebagai guru, pembimbing dan fasilitator membantu siswa memahami materi dan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks nyata. Selanjutnya, motivasi dan minat siswa. Dalam hal ini, menjaga motivasi dan minat siswa adalah kunci untuk pembelajaran yang efektif. Ini bisa dilakukan dengan mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata dan prospek karir di bidang agribisnis produksi ternak Indonesia. Selanjutnya, pembelajaran kolaboratif. Artinya, siswa belajar lebih baik melalui kerjasama dan diskusi kelompok. Dengan bekerja dalam tim, siswa dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman yang meningkatkan pemahaman mereka tentang materi pelajaran. Penggunaan teknologi. Pentingnya menggunakan teknologi dalam pembelajaran untuk membuat proses pembelajaran lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan industri modern. Selanjutnya, pembelajaran evaluasi berbasis kompetensi adalah penilaian siswa harus didasarkan pada kemampuan mereka untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi praktis, bukan hanya melalui tes tertulis. Dan hal yang terakhir yang muncul sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang perbedaan individu. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda dan penting untuk menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan masing-masing siswa. Pertanyaan kedua dalam materi kali ini yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Saya melihat ada 4 konsep yang harus saya rubah dalam perilaku baik pemikiran itu sendiri. Yang pertama, dari segi pendekatan pembelajaran. Maksudnya, pendekatan yang saya akan terapkan akan lebih humanis dan holistik, mengutamakan pendidikan yang memerdekakan, fokus pada perkembangan siswa secara keseluruhan, termasuk aspek moral dan karakter. Selain pengetahuan akademik, mengimplementasikan metode Ingarsa Sumtulada, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang mendukung. Hal yang kedua tentang interaksi dengan siswa. Hal ini perlu saya perbaiki untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan demokratis, mendorong partisipasi aktif siswa dan memberikan ruang bagi mereka untuk menemukan ide dan pendapat, lebih mendengarkan kebutuhan dan minat individual siswa, serta menyesuaikan metode pengajaran agar lebih relevan dengan kehidupan mereka. Konsep yang ketiga tentang metode pengajaran. Dengan menggunakan pendekatan kontekstual yang mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, baik di bidang umum maupun di bidang agribisnis ternak ruminansia. Memanfaatkan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, praktik langsung, dan proyek kolaboratif. Memberikan pengalaman belajar yang bermakna melalui kegiatan praktik di lapangan yang relevan dengan dunia kerja yang akan mereka masuki. Dan konsep yang terakhir yang saya harus rubah, pengembangan karakter dan moral. Artinya,
mengintegrasikan nilai-nilai luhur dalam setiap kegiatan pembelajaran, mengarahkan siswa untuk memiliki sikap mandiri, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Pembahasan selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa hal yang perlu saya terapkan untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran yang humanis dan berbasis murid atau Tuturi Handayani. Dalam pembelajaran yang humanis ini, ada dua hal yang saya perlu lihat. Yang pertama, pendekatan personal. Mengenali karakteristik dan kebutuhan setiap siswa, memberikan perhatian khusus pada siswa yang membutuhkan bimbingan lebih, tanpa mengabaikan yang lain. Yang kedua, pembelajaran kontekstual. Mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks agribisnis dan ternak ruminansia. Misalnya, studi kasus nyata dari peternak lokal. Yang kedua, pembelajaran aktif dan partisipatif. Dalam pembelajaran aktif dan partisipatif ini, ada dua hal juga yang saya perlu perhatikan. Yang pertama, metode pembelajaran aktif. Menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, seperti diskusi kelompok, proyek lapangan, dan simulasi bisnis ternak. Kedua, keterlibatan siswa dalam proses belajar. Mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, memberikan pendapat, tanya, dan menyelesaikan masalah. Penerapan yang ketiga tentang lingkungan pembelajaran yang demokratis dan inklusif, di mana ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, keterbukaan dan kebersamaan. Artinya, seorang guru harus menciptakan lingkungan kelas yang demokratis, di mana setiap siswa merasa bebas untuk menyampaikan ide dan pandangannya. Yang kedua, pemberdayaan siswa. Artinya, sebagai seorang pengajar, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil peran dalam proses pembelajaran, seperti menjadi ketua kelompok atau pemimpin diskusi. Penerapan yang tidak kalah pentingnya yaitu pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Di dalam pembelajaran berbasis proyek ini, yang perlu kita perhatikan tentang proyek nyata di bidang agribisnis. Merancang proyek yang relevan dengan agribisnis ternak ruminansia seperti perencanaan dan pengelolaan usaha peternakan, dan dapat dilakukan secara berkelompok atau individu. Selanjutnya, kolaborasi dengan industri, mengajak kerjasama dengan peternakan atau agribisnis lokal untuk memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Penerapan selanjutnya yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu penggunaan teknologi dan inovasi. Nah, dalam hal ini tentang penggunaan teknologi, kita bisa melihat tentang integrasi teknologi. Artinya, memanfaatkan teknologi seperti aplikasi manajemen peternakan, platform e-learning, dan media sosial untuk mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, inovasi dalam pembelajaran, mencari metode baru dan inovatif untuk menyampaikan materi agar lebih menarik dan mudah dipahami. Penerapan yang terakhir tentang evaluasi dan refleksi berkelanjutan, di mana evaluasi pembelajaran yang saya lakukan melakukan evaluasi berkala terhadap proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui efektivitas metode yang digunakan. Nah, untuk refleksi dan perbaikannya, saya akan mengajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap apa yang telah dipelajari dan bagaimana cara belajar mereka bisa ditingkatkan. Itulah kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Jangan lupa hadapi, hayati, nikmati semua tantangan.
Salam bahagia guru hebat.